Bahagia bukan cuma sekedar tentang emosi aja, tapi juga tentang engagement. Tunggu dulu, apa sih engagement itu? Halo, aku Joseph Emmanuel, si anak psikologi yang siap untuk temenin bahas topik-topik sekitar kesehatan mental dan psikologi. Ayo belajar bareng. Halo teman berpikir, kali ini aku mau membahas sesuai dengan janji aku di video sebelumnya dan juga di awal video tadi. Kali ini aku mau membahas mengenai engagement. Pernah nggak sih kita ngerasa nggak inget waktu kalau lagi liburan, misalnya lagi bermain, lagi ngobrol dengan teman, dan juga melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi pernah nggak sih kita merasakan gak inget waktu dan juga tiba-tiba waktu itu berjalan begitu cepat saat kita melakukan pekerjaan ataupun hal-hal dalam kegiatan kita. Kalau kita pernah merasakan hal itu, berarti artinya kita sedang mengalami situasi flow. Apa itu flow? Flow adalah keadaan saat kita larut dalam suatu kegiatan dan juga kita merasa fokus dan juga konsentrasi pada kegiatan tersebut sampai kita lupa dengan waktu dan juga waktu berjalan begitu cepat. Nah, saat kita merasakan flow, yaitu kondisi seperti yang tadi aku jelaskan, artinya kita memiliki engagement pada kegiatan tersebut. Nah, udah flow, ada juga engagement. Apa sih sebenarnya engagement? Jadi, engagement adalah istilah yang kita gunakan dalam menjelaskan situasi atau kondisi kita yang merasakan terlibat secara utuh dalam suatu kegiatan. Jadi, kita fokus dan juga mendalami kegiatan tersebut yang kita minati dan juga kita senangi sampai-sampai kita kehabisan atau merasa lupa dengan waktu. Nah, biasanya kondisi atau situasi tersebut sering kita gambarkan dengan konsep passion, yaitu pekerjaan ataupun hal yang kita lakukan yang kita sukai, yang menjadi minat kita, sehingga saat kita melakukannya seperti tidak terasa karena menyenangkan. Dan biasanya konsep passion ini dipakai saat kita melakukan suatu kegiatan yang juga merupakan hobi kita dan kesenangan kita, dan juga biasanya menghasilkan. Karena pada dasarnya atau pada umumnya satu kegiatan yang kita sukai atau biasa disebut dengan hobi biasanya terkesan tidak produktif atau tidak menghasilkan. Sedangkan saat kita membicarakan passion yang kita miliki biasanya identik dengan suatu pekerjaan atau hobi bahkan yang kita sukai dan juga bisa menghasilkan. Pastinya semua orang mau punya kehidupan yang seperti itu ya. Punya hobi atau punya kesenangan, punya minat, dan juga bisa menghasilkan dari kegiatan tersebut. Tapi pastinya kondisi ideal itu tidak selalu terjadi dan juga sulit dicapai. Biasanya orang perlu memilih dan juga memprioritaskan pekerjaan ataupun hobi yang dimiliki, karena pada kenyataannya waktu yang kita miliki itu terbatas. Jadi kita tidak bisa melakukan semua hal yang kita mau ataupun yang kita suka. Tapi pada konsep engagement ini sebenarnya tidak terlalu berpatok pada penghasilan dan produktivitas. Sehingga sebenarnya kondisi engagement ini bisa kita lakukan atau kita dapatkan di luar kegiatan produktif atau kegiatan pekerjaan kita. Bahkan sebenarnya konsep engagement ini bisa kita gunakan untuk sebagai kegiatan kita mengusir lelah atau stres karena pekerjaan, karena kegiatan rutinitas kita. Engagement ini bisa kita cari dan kita manfaatkan untuk mencari refreshing dan juga menghilang stres dari kegiatan sehari-hari kita, dan juga pada ujungnya kita bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Walau terkesan sederhana, tapi sebenarnya konsep engagement ini seringkali sulit dicapai dalam
kegiatan sehari-hari. Karena pada dasarnya di keseharian kita memiliki rutinitas dan juga tugas-tugas yang perlu kita selesaikan, sehingga kita terkadang sulit untuk membedakan mana hal yang sebagai kewajiban dan mana juga hal yang sebenarnya kita minati dan kita senangi untuk lakukan. Sebelum kita membahas untuk mencari hal yang membuat kita engage dan juga puas, kita ada baiknya untuk mengetahui dulu nih, apa manfaat dari engagement ini sendiri. Hal yang pertama yang menjadi manfaat dari konsep engagement ini, kita bisa meningkatkan rasa puas dan juga rasa kesenangan sejati. Artinya, bukan sekedar kita mengejar suatu pencapaian saja atau mencapai target-target dalam keseharian, tapi dengan mencapai atau memiliki engagement dalam suatu kegiatan, kita bisa merasa puas dan juga senang karena kita bisa mengekspresikan diri, kita juga bisa menyalurkan ide-ide dan juga emosi-emosi yang kita miliki dalam suatu kegiatan. Jadi secara emosi, secara pikiran juga kita bisa menyalurkan apa yang kita miliki dalam kepala kita. Kemudian kita juga bisa meningkatkan kemampuan dan kompetensi kita. Tentunya saat kita menyenangi atau menyukai satu kegiatan dan kita juga mengulang-ulangi kegiatan tersebut, lama-kelamaan kita menjadi ahli ataupun semakin baik kita melakukan hal tersebut. Kemudian saat kita engage atau kita terlibat secara utuh dalam suatu kegiatan, kita bisa mengurangi stres dan distraksi. Artinya kita saat melakukan suatu kegiatan yang kita sukai dan juga engage dalam hal tersebut, dan secara konsentrasi dan fokus secara penuh kita tuangkan ke hal tersebut, sehingga stres-stres pada hal lain ataupun gangguan-gangguan dalam kepala kita yang biasanya membuat overthinking, membuat pusing, membuat juga gangguan dari emosi-emosi yang negatif. Saat kita memiliki kegiatan yang kita sukai dan kita dalami, kita bisa mengurangi waktu-waktu dalam memikirkan hal tersebut. Jadi pada akhirnya kita juga bisa lebih bahagia ataupun memiliki emosi yang lebih positif. Dan manfaat yang selanjutnya tentu saat kita memiliki dan telah menemukan kegiatan yang kita sukai dan juga kita minati dan juga kita mampu dalam melakukannya, akhirnya kita juga dapat mengetahui dan juga mengenali kemampuan dan juga kekuatan yang kita miliki. Nah, setelah kita tahu manfaat-manfaat dari engagement ini sendiri, pastinya kita jadi semakin penasaran nih, hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan sebagai langkah-langkah untuk mencapai engagement ini dan pada akhirnya meningkatkan kebahagiaan kita. Oke, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan secara kasar nih, menebak hal-hal apa aja yang sebenarnya kita sukai dan juga hal-hal apa aja yang sebenarnya kita bisa lakukan di bagian tersebut. Selanjutnya, kita bisa melakukan seperti planning nih, hal-hal apa aja yang mau kita capai dalam kegiatan tersebut, dan juga kita bisa luangin waktu untuk menjadwalkan waktu yang tepat untuk kita melakukan hal tersebut. Setelah kita punya waktu-waktu yang khusus untuk mengerjakan kegiatan tersebut, kita bisa mengevaluasi apakah kita benar-benar menyukai kegiatan tersebut dan juga apakah target-target tersebut bisa tercapai dan kita istilahnya menikmati proses dari kegiatan itu. Buat catatan dalam kita memilih atau mencari kegiatan yang kita minati dan juga membuat kita engage adalah kita perlu mencari kegiatan yang tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Kalau terlalu mudah, artinya kita tidak cukup tertantang dan tidak cukup untuk bersemangat dalam mengerjakannya. Sedangkan kalau kegiatannya terlalu susah, kita jadi lama-lama jadi frustrasi dan malah
menimbulkan emosi-emosi yang negatif karena kesal dan juga merasa diri kita tidak mampu. Dan yang terakhir, saat kita berusaha untuk menemukan kegiatan yang membuat kita engage atau kita flow, kita bisa menemukan hal-hal simple dan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari, yaitu seperti kegiatan membersihkan rumah ataupun kegiatan olahraga yang bisa membuat kita fokus pada kegiatan tersebut sambil juga melatih kesadaran kita dan juga yang disebut dengan mindful. Jadi kita fokus sepenuhnya pada kegiatan tersebut, tidak terganggu dengan hal-hal lain atau pikiran-pikiran yang berat seperti itu, sehingga kita bisa melakukan kegiatan tersebut dengan sepenuh fokus dan konsentrasi kita. Nah, jadi itu sedikit pembahasan mengenai engagement dan konsep beserta manfaat dan juga cara atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan dan mencapai engagement. Semoga pembahasan tadi bisa kita terapkan dan juga mudah dimengerti agar kita bisa sama-sama mencapai kesehatan mental dan kebahagiaan kita. Selanjutnya aku akan masih bahas mengenai langkah-langkah dan cara-cara kita untuk mencapai kebahagiaan dan mental health. Jadi jangan lupa untuk ikuti dan juga tonton video-video selanjutnya agar pengetahuan kita tentang mental health semakin bertambah. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Salam sehat mental.